Kegaduhan di jagat maya mengenai dugaan praktik pungutan liar, pungli, oleh oknum aparat penegak hukum, APH, dalam penanganan kasus narkoba di Kabupaten Pemalang akhirnya menemui titik akhir. Sri Tenang Asih, sosok yang pernyataannya sempat viral, kini muncul ke publik untuk memberikan klarifikasi dan permohonan maaf. Silahkan simak videonya agar tidak salah paham. Dengan Ibu siapa? Bu Sri Tenang Asih. Bu Sri? Sri Tenang Asih. Tenang Asih. Gimana Bu ceritanya Bu tentang penangkapan anak jenengan Bu? Anak saya turun dari bis, terus Turun dari bis itu anak jenengan dari Jakarta apa? dari Jakarta. Terus turun dari bis janjian sama temannya. Iya. Terus habis itu langsung ketangkap. langsung ditangkap polisi. Terus setelah ditangkap dibawa kemana? Dibawa ke Balai Desa Pesucen. Bawa ke Balai Desa Pesucen. Terus langsung lari dibawa ke rumah. Ke rumah. Terus nggak ketemu? Iya, nggak ketemu. Terus langsung dibawa ke Polres. Selang itu ibu langsung nusul ke sana. Selang Paginya, 1 hari paginya. Ya, selang 1 hari. Paginya Terus langsung, sampai di sana gimana Bu? di sana bikin surat permohonan. Bikin surat permohonan buat apa Bu? Buat atas nama perwakilan dari tanggung jawab sebagai orang tua sama orang anak. tua, ya. Terus ibu minta bantu di sana. Ya. Terus kata itu ibu ngobrol sama siapa sih? Sama Kanit. Pak Kanit. Pak Kanit. Namanya siapa Bu? Namanya Pak Hendri sama Pak Hadi. Pak Hendri sama Pak Hadi. Terus ada satu polisi namanya Pak Subhan. Pak polisi lagi namanya Pak Subhan. Ya, terus di situ ngobrol apa Bu? Ya, ngobrol tentang anak saya. Terus? Nah, terus habis itu ibu minta bantu. Ya, saya minta terus, bantuan. Dengan cara gimana? Dengan cara minta tolong. Pengen anaknya bebas. Gimana caranya biar anak saya bebas? Terus? Nah, terus dia bilang, Niku kan? Ibu punya uang berapa Pak? Ya. Ditanya. Ibu ditanya apa? Ditanya ada uang berapa? Ada uang berapa? Terus? Saya bilang cuman punya 10. 10 terus? Terus Pak Kanitnya katanya nggak bisa kalau 10. Kalau 10 nggak bisa? Ya, minimal 100. Minimal 100 juta? Ya. Terus ibu sanggup? Nggak mampu, nggak mungkin kan? Nah, terus ibu menawarkan berapa? Nah, saya pertama menawarkan 10, 20, 30. Terus dia bilang kalau 50 aja belum bisa. Dia bilang gitu kalau 50 nggak bisa. Saya minta tolong Pak, kita secara keluarga aja lah Pak. Gimana caranya? Kalau 100 saya nggak bisa, tapi kalau 50 tak usahakan. Gimana caranya? Samaan kalau 100 nggak bisa, kalau 50 tak usahakan. Kalau terus 50 tak usahakan. Tetap dia ngotot nggak bisa. Minimal 70. 70. Setelah itu 70 ibu uangnya ada. Lah saya usahakan. Saya bilang sama Pak Kanitnya, Pak, saya bisanya 50. Kalau 50 nggak bisa. Ya. Kalau ibu udah dapat uang 70, baru ibu kesini bawa uangnya. Dan ibu mencari duit 70. Terus saya mencari uang 70 juta. Gimana caranya biar saya ngumpulin uang secara biar ada 70. Ya. Nah, terus setelah dapat 70 dibawa ke sana. Setelah dapat 70, kita bawa ke sana. Bawa ke Kanitnya. Polres Pemalang lagi ya. Bawa ke Polres sama istrinya Edi kan. Terus di sana gimana? Nah, di sana saya ditemuin sama Edinya kan. Nah, saya pikir ada uang anak saya keluar. Ternyata enggak juga. Terus uangnya tinggal di sana atau gimana Bu? Uangnya enggak ditinggal, cuman pakainya rekening. Oh, uang itu tidak berbentuk uang cash. Ya. Terus ibu disuruh bikin tabungan itulah di buku BRI. Terus buku BRI berisi uang 70 juta. Ya. Dititipin ke Pak Kanitnya. Ke Pak Kanitnya duit 70 juta itu berbentuk itu buku itu. Ya. Terus setelah itu dijanjikan apa Bu? Dijanjikan nunggu sampai ada kabar. Nah, habis itu selang itu sampai berapa bulan Bu? Sampai 1,5 bulan. 1,5 bulan nggak ada kabar? Nggak ada kabar. Terus? Soalnya saya mau tanya kabar, katanya suruh nunggu. Akhirnya kan sampai saya kan nekat ke situ nanya gimana kabarnya. Lah habis itu anak saya telepon, ada kabar ke anak saya dipanggil ke kejaksaan. Oh, di Bonjaksa. Terus ibu dikenalkan ke jaksa sama Pak Kanitnya? Anak saya, bukan saya. Anaknya sampean di Bonjaksa. Terus ibu ikut nggak? Nggak. Terus gimana seterusnya Bu ceritanya sampainya ke kejaksaan? Ceritanya katanya 100% udah dapat 70%, tinggal 30%. Lah habis itu kan nggak ada kabar. Lah habis itu nggak ada kabar, saya dipanggil lagi, disuruh ke Kanit.
Habis itu saya ke Kanit, ada kabar katanya 2 bulan disuruh masa tahanan dulu, 2 bulan lagi berarti kan 4 bulan. Habis itu rehab. Saya Dijanjikan rehab. Dijanjikan rehab sama Pak Kanitnya. Ya, terus Katanya udah ngomong sama Pak Jaksanya gitu. terus Lah habis itu tak tunggu sampai 1 bulan. Lah habis 1 bulan, belum ada 1 bulan saya dapat kabar anak saya masuk rutan. ke rutan, dikirim ke rutan. Nah, dikirim ke rutan. Terus Lah habis itu katanya kan ACC di Polres, tapi ternyata enggak. ya dibawa ke rutan. Dibawa ke rutan. Terus kan urusannya dengan kejaksaan sekarang ya, nah, terus itu kan kejaksaan. Lah habis itu sidang pertama. Saya kan nggak tahu, Ya. dikasih kabar. Lah habis itu sidang kedua saya dikasih kabar lewat anak saya. Akhirnya saya ketemu di kejaksaan. Saya ditemukan sama Pak Aditya. Pak Aditya itu jaksanya, Bu. Jaksanya. Terus Habis itu kan ditemukan di kejaksaan sama Pak Aditya. terus ngobrol apa, Bu, sama Habis jaksanya? itu ngobrol soal anak saya kan. Nah, habis itu saya dimintai uang Dimintain uang sama Pak Jaksa. sama Pak Jaksa. Berapa, Bu? Saya yang ngasih dulu. Dia kan ngasih. Ibu punya uang berapa? Terus saya bilang saya punya 50. 50. Nah, habis itu Pak Jaksanya minta bawa uang sekarang cash apa bukan? Nah, saya bilang uang itu ada di rekening BRI. Lah terus Pak Jaksanya bilang bisa ambil sekarang nggak, Bu? Saya bilang saya bisa ngambil uang sekarang, tapi anak saya bisa keluar nggak? Lah habis itu nggak bisa, paling minimal meringankan. Terus Lah habis itu nggak mau kan? saya nggak mau ngasih 50. Nggak mau kan ngasih uang 50, soalnya anak saya nggak bisa keluar. Saya pengennya ada uang, ada anak saya, jaminan gitu kan. Lah anak saya nggak bisa keluar, saya nggak ngeluarin uang kan. Nah selang 3 hari atau 2 hari saya ke situ lagi, tapi lewat orang lain. Lah namanya Pak Kabul. Nah Pak Kabul, akhirnya petugas kejaksaan itu. ya petugas kejaksaan. Akhirnya saya dikenal sama Pak Kabul. Gimana? Lah saya ketemu lagi, saya ditelepon ketemu sama Pak Aditya. Pak Aditya jaksanya lagi, ya, terus jam 4 sore. Nah habis itu saya disuruh ngambil uang, tapi saya cuma ngambil 30 juta tak kasih ke Pak Aditya. Sampean ngasih uang ke Pak Aditya, senilai 30 juta. Senilai 30 Terus juta uang cash. ya. Nah, soalnya Terus? dia nggak mau transfer. Nah, habis itu dia menjanjikan, ya saya minta tolong ada uang ini jaminan anak saya minta tolong diringankan seringan mungkin. Nah, terus Pak Aditya bilang iya saya cuma meringankan ya Bu, nggak bisa mengeluarkan. Oh ya nggak masalah, yang penting diringankan Pak, minta tolong seringan mungkin. Terus apa Lah lagi? habis itu udah Ada kan, uang lagi ya, Bu? terus Minta tambahan. dia minta tambahan. Habis itu Bu memang nggak ada lagi, Nggak ada katanya lagi. itu janjinya kan 50, kenapa cuman ada 30? Nggak namanya uang Pak, itu macam-macam Pak, kan buat ngurusin anak saya selama di tahanan kan perlu uang Pak, perlu makan, perlu segala-galanya. Di situ perlu uang Pak. Sekali minta 2.500.000 buat anak saya. Memang itu kenyataannya. Terus kan? Ibu Buat bilang nggak ada. Saya bilang nggak ada. Terus jaksanya bilang apa? Terus jaksanya coba buka tasnya, ada uang lagi nggak? Jenengan disuruh buka tasnya. Iya disuruh buka, emang Anda nggak buka ada tasnya uang ya? sama sekali. Kan habis Terus? Pak, udah bisa kan ini yang terakhir. Saya bilang gitu. Terus Ya udah gitu, selesai. jaksanya nyuruh buka tas, nggak ada uang. Setelah itu selesai, nggak ada uang lagi, cuman adanya segitu. Iya. Ya udah, Bu, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Tenangase. Mohon maaf ucapan saya di berbagai media kepada Polres Pemalang dan Kejaksaan Pemalang. Alhamdulillah permasalahan sudah terselesaikan. Ini tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Terima kasih atas kawan-kawan wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.